ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pada hari ini yaitu hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 29 April 2023 atau tanggal 13 ya. Syawalnya berapa Syawalnya? Berapa Syawal? 10 ya, 10. Ya, 8 Syawal ya, 1444 Hijriah. Jadi kita kedatangan calon tamu kita yang bernama siapa ini? Ya, bernama Yohanes Satria Vodka. Tempat tanggal lahir Kebumen 07/09/1998. Alamat Desa Kalibeci, Kecamatan Sempor, dengan nomor KTP sekian. Jadi calon saudara kita Yohanes Satria Vodka ini, beliau insya Allah diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan jalan terpintas untuk masuk surga, dan ini juga termasuk jalan terpintas terhapusnya dosa-dosa. Jadi orang-orang yang tadinya Nasoro kemudian masuk Islam, maka dia mendapatkan dua bagian. Yang pertama, waktu dia beriman dengan keimanan yang benar dengan agama yang Allah turunkan, yaitu agama Nasoro, di waktu itu maka dia terhitung beriman waktu itu ya. Setelah turun Nabi Muhammad SAW kemudian dia beriman, maka dihitung beriman, maka mendapatkan dua bagian. Ini mendapatkan dua bagian, dan ini semoga juga ini Mas Yohanes Satria Vodka ini mendapatkan dua bagian tersebut. Kemudian dengan Islam ini, di samping tadi melepaskan dari ancaman neraka, berarti ini menuju surga, juga menjadikan darah, harta, kehormatan terjaga ya. Rasulullah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Nah, intinya seperti tadi. Jadi haram itu artinya terjaga. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan itu semuanya, nggak boleh ya, terjaga kecuali dengan haknya. Haknya misalnya kalau mencuri ya ada hukumannya gitu, atau misalnya berbuat zina ya ada hukumannya gitu. Tetapi secara umum terjaga. Nah, kemudian juga membuka peluang baru persaudaraan, al-ukhuwah Islamiyah baik di Jatinegoro, Kalibeci, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, bahkan sampai di Indonesia ya. Dan pembahasan lain yang banyak, cuman kita tidak mungkin membahas di sini. Yang intinya adalah fadlul Islam, keutamaan Islam. Jadi Allah SWT mengatakan, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, itu nggak diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang merugi. Maksudnya merugi itu dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa selain Islam jadi diridhoi oleh Allah SWT? Ya karena Allah itu thayyib, Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik. Dan agama Islam itu intinya adalah mentauhidkan Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan seterusnya al-ayah. Dan tidaklah diperintahkan engkau kecuali memurnikan agama untuk Allah SWT. Nah, dan ini yang menjadi pokok agama Islam dengan agama yang lain, yaitu tauhid. Makanya tatkala kaum muslimin melakukan syirik, nah, ini mesti ada keserupaan dengan agama-agama lain. Jadi tauhid itu artinya kita hanya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, bergantung kepada Allah, gitu, menghamba kepada Allah ya. Menjalin hubungan juga karena Allah, melakukan amalan juga karena Allah. Jadi terfokus pada Allah yang menciptakan kita. Tapi kalau terpecah, ya Allah, ya manusia,
ya tawakal kepada Allah, tapi juga tawakal kepada jimat, mohon kepada Allah, juga mohon kepada jin, ya, dan hal-hal lain. Nah, ini namanya dia melakukan kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah di dalam kekuasaannya, dan ini tidak benar karena Allah lah zat yang menciptakan seluruhnya, dan kepada Allah kita memohon. Nah, ini yang menjadi kekhususan, kekhasan tentang agama Islam, ya. Sehingga tatkala seseorang beragama Islam, maka dia mulai dikenalkan dengan Tuhannya yang menciptakan dia, memberikan rezeki kepada dia, yang menghidupkan dia, mematikan dia. Sehingga tatkala dia beragama dengan selain agamanya, maka terjebak pada yang menuhankan Allah, juga menuhankan yang lainnya, dan terkadang menuhankan hawa nafsunya, atau menuhankan hartanya, atau menuhankan syahwatnya, dan atau menuhankan bisa jadi patung dan lain sebagainya. Nah, ini dilatih menuhankan kepada zat yang menciptakan kita. Ini inti daripada agama Islam, ya. Sehingga tatkala seseorang beragama Islam, maknanya dia akan membebaskan diri dari siksa, ya, siksa baik di dunia ataupun siksa di akhirat. Siksa di dunia, ya, seperti orang-orang yang tidak mengenal tauhid, dikatakan oleh Ibnu Taimiyah itu hiya fi manzilati maradul qulub au asyad. Dia berada pada posisi hati yang sakit atau lebih parah, karena dia ada kontradiksi, sehingga kontradiksi ini tidak akan sembuh kecuali kalau dia menemukan Tuhannya, dan Tuhannya itu adalah zat yang Maha Esa, ya. Sehingga di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan seterusnya tadi, itu pemurnian bahwasanya Allah tidak punya anak, tidak diperanakan, tidak ada istri dan seterusnya, itu kan. Jadi Allah tunggal, Maha Esa. Selain Allah adalah makhluknya. Nah, sehingga tatkala kita menuhankan Allah, maka kita menuhankan zat yang menciptakan semuanya. Sehingga tatkala kita masuk Islam, maka persaksian di sini adalah persaksian tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, maksudnya kita menerima, mengakui, mengilmui bahwasanya Allah adalah sesembahan kita, ya, sesembahan kita yang kita berdoa, kita mohon, ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah artinya kita mengakui, ya, menerima, mengetahui yang menjadi tuntunan, panutan kebenaran kita adalah utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Kalau tidak ada panutan, maka semua orang bisa ngaku benar, semua orang bisa menyalahkan orang lain. Tapi dengan adanya panutan ini, benar atau tidaknya kembali kepada barometer yang Allah jadikan, yaitu Rasulullah SAW sebagai panutan akhlaknya, akidahnya, perkataannya, begitu. Siapa saja barometernya di situ. Maka tatkala barometernya Rasulullah, maka klaim tentang kebenaran dan seterusnya bisa diterima, bisa ditolak, gitu. Karena ada patokannya, gitu. Mengklaim semua orang bisa, tapi tatkala tidak sesuai dengan patokan, maka klaim itu tidak diterima oleh Allah SWT. Mungkin diterima oleh orang, tapi Allah tidak menerima, gitu. Nah, inilah makna daripada syahadat. Jadi berbahagialah, ya, dengan kesempatan pada sore hari ini dengan masuk ke dalam Islam. Maka, ya, kita sekarang kita saksikan, ya, ini jam berapa, Mas? Jam 16.16. Ya, jam berapa? 4:16. 4:16, ya. Sampai berjabat tangan nggak apa-apa, ya. Saya tuntunkan kepada Mas siapa itu? Yohanes Satria Vodka, ya. Jabat tangan, tirukan, ya. Ini tuntunan. Nggak jabat tangan juga nggak apa-apa, cuma ini biar lebih mantep. Asyhadu, tirukan. Asyhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa ashhadu. hadu. Anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Sudah, antum sudah masuk Islam. Sekarang kita jelaskan. Aku bersaksi. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada teladan yang patut untuk diikuti kecuali Rasulullah. Alhamdulillah. Berarti antum saat ini sudah Islam, ya. Berarti antum saat ini sudah Islam. Tinggal antum nanti mandi,
ya ganti pakaian gitu kan, nanti mandi ya. Tadi belum sempat bawa pakaiannya ya? Belum. Ya udah, nanti dipinjam mandi, nanti kita ajarin sholat. Nah, ini kayaknya prosesnya kayak gini aja dulu ya, karena setelah ini tinggal nanti diajarin bagaimana antum bertakbir, ruku, sujud ya, kemudian surat Al-Fatihah yang jelas begitu. Dan itu menjadi amalan-amalan yang harus ditegakkan ya. Yang pertama diantaranya adalah apa? Sholat ya. Setelah syahadat, sholat. Di samping nanti antum juga mulai belajar ya, sedikit demi sedikit. Semakin antum belajar, antum semakin Masya Allah, ternyata ada lautan yang tak bertepi. Ini kayak gini nih contohnya nih. Ini kan lautan tak bertepi gitu. Bukannya ini kita terbatasi oleh ini, enggak. Cuman kadang kita masalah waktu dan seterusnya. Tapi aslinya antum akan menjumpai lautan tak bertepi. Nah, di situ antum akan menjumpai kehidupan baru yang lebih bahagia dari sebelumnya. Ya, lebih bahagia dari sebelumnya. Tapi saya belum merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Antum minta pohon pada Allah dengan kebahagiaan dan keyakinan. Kan belum berdoa lagi sampai akhirnya antum merasakan betul-betul ada kebahagiaan yang luar biasa, karena sesungguhnya cahaya itu ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu, sesungguhnya Allah adalah pelindung pembela bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz-dzulumat, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan hawa nafsu, kegelapan syirik. Ya, syirik menyekutukan Allah tadi, kegelapan kekufuran, kegelapan kebodohan, kegelapan macam-macam, dari banyak kegelapan. Ya, mengeluarkan dari kegelapan ya, minadz-dzulumat ila nur, kepada cahaya, mengenal tauhid, mengenal kebenaran, mengenal kebaikan, mengenal al-haram. Ya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, sedangkan orang-orang yang enggak mau beriman, pelindung mereka, pembela mereka adalah iblis. Yukhrijunahum, mereka iblis tadi mengeluarkan orang-orang kafir tadi minan nur, dari cahaya keimanan, tauhid, Islam, ya, ihsan juga, ketaatan pada Allah, tauhid, itu sunnah Rasulullah, ila dzulumat, kepada kegelapan. Jadi ada yang berjuang mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan, tetapi Allah tetap ya memberikan cahaya bagi mereka yang mencarinya. Maka semoga Mas Vodka ya, Mas Yohanes Satria Vodka ini ya, ini termasuk yang mencari, entah seberapa kecil yang ada di hati Mas Yohanes Satria Vodka ini ya, ada, kemudian Allah memberikan hidayah, taufik. Dan sekarang Mas Yohanes Satria Vodka, saya pilihkan nama aja langsung ya, daripada mikir begini begitu kan, kesulitan ya carikan nama, yaitu Muhammad Abdullah ya. Berarti sekarang namanya siapa? Muhammad Abdullah ya. Jadi namanya ini udah nama tinggal kenangan ya. Nama tinggal apa? Kenangan. Iya, ini kenangan aja, sudah lewat, sudah berlalu. Sekarang namanya Muhammad Abdullah. Ini saja, alhamdulillahirabbil. Berarti kita sudah bersaudara secara iman, secara akidah ya, dengan Mas Muhammad Abdullah. Jadi Mas Darmawan ini dari mana antum? Kalimantan ya. Ini sudah saudaranya Mas Muhammad Abdullah. Ini saya Jombang. Ini Jombang ini Bapak Yamsi Isron, saudara jenengan. Ini Mas Adin ini. Mas Adin juga ya, ini saudara ini Mas apa namanya, lupa, Mas Tony ya, ini saudara jenengan. Ini saudara semua ya. Termasuk ini Mbak Imi yang di belakang, walaupun tidak berjabat tangan ataupun yang lainnya. Kalau dalam Islam itu ada yang namanya mahram, ada yang namanya bukan mahram. Kalau mahram itu tidak boleh dinikahi, sehingga kita boleh berjabat tangan. Tapi ada yang namanya bukan mahram, itu boleh dinikahi secara hukumnya gitu ya. Lah itu kita tidak boleh berjabat tangan. Lah yang di sini yang perempuan-perempuan ini kan bukan mahram, tapi saudara, tetapi tidak boleh berjabat tangan, karena memang ada batasan antara laki dengan perempuan dalam petunjuk agama Allah. Jadi ini saja secara singkat, nanti kita lanjutkan setelah mandi dan seterusnya tadi ya, kita akan ajari sholat dan pelajaran-pelajaran agama yang lainnya. Gitu. Selain dari acara yang sudah kita laksanakan, ini acara yang sakral ya, tapi alhamdulillah
sederhana ya, sederhana dan waktunya singkat. Ini saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Mas Muhammad Abdullah dan kita semuanya diberi istiqomah ya, istiqomah, karena selama-lamanya hidup di dunia aslinya tidak lama, lebih lama kehidupan di bawah tanah. Kalau kehidupan di bawah tanah ini diawali dengan kebahagiaan, keridhaan Allah SWT, maka berikutnya terus akan bahagia sampai di surga. Tapi kalau kehidupan di bawah tanah sudah diawali dengan siksa kubur, dengan azab kubur, dengan kengerian-kengerian kubur, nanti seterusnya akan mengerikan lagi. Jadi Rasulullah SAW mengatakan innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu awal kehidupan akhirat. Apabila dia itu sukses di awalnya, maka sukses untuk selamanya. Apabila dia gagal di awalnya, maka keadaan berikutnya lebih sulit. Sehingga sebenarnya istiqomah itu bukan perkara yang lebih sulit, bahkan lebih ringan daripada kita ingin istiqomah setelah kita melihat kengerian-kengerian yang ada di bawah tanah. Jadi istiqomah itu sebenarnya lebih sebentar. Karena sesulit apapun kita di dunia, masih bisa sambat, masih bisa bernaung tempat orang, masih banyak. Tapi kalau masih banyak peluang untuk kita nyaman gitu. Tapi kalau kita sudah susah, Allah tidak ridho, jangankan Allah ya, bumi pun tidak mau menerima gitu. Maka banyak kisah orang yang mati, bumi nggak menerima, harus dikeluarkan gitu. Ada yang kemudian jasanya terbakar dan seterusnya, kengerian-kengerian yang luar biasa. Bumi pun nggak mau menerima, langit pun tidak mau menerima. Jadi semuanya nggak menerima. Kenapa? Karena Allah tidak menerima. Masa yang menciptakan semuanya itu tidak mau menerima, kemudian makhluknya, ada langit, ada bumi, ada air, ada gunung, mau menerima? Ya nggak beranilah. Ya, karena Allah tidak mau menerima. Kalau Allah tidak mau menerima, masa mereka mau menerima? Nggak berani. Maka kengerian yang luar biasa. Maka hanya dengan perjuangan sedikit itu untuk mendapatkan kebaikan yang besar. Makanya pernah ada satu ketika ada seorang Yahudi ya sakit. Waktu itu si anak Yahudi ini memang dia suka bantu Rasulullah. Tatkala sakit, akhirnya Rasulullah mengunjungi dia. Ini dia tatkala sakit. Akhirnya Rasul mengatakan, masuklah kamu ke dalam Islam, nanti kamu akan selamat. Kemudian kemudian dia lihat kepada bapaknya. Ternyata bapaknya menyetujuinya. Kemudian bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, udahlah kamu ikuti ucapan Abul Qasim itu Rasulullah. Ada yang baca syahadat. Setelah baca syahadat, meninggal dunia. Udah dia langsung masuk ke dalam surga. Jadi jalan termudah, terdekat, dan tersimpel orang masuk surga aslinya adalah dengan bersyahadat. Walaupun dengan bersyahadat ada amalan-amalan yang lainnya, tapi pintunya adalah syahadat. Dan alhamdulillah tadi Mas Muhammad Abdullah ya, nama baru dari Yohanes Satria Vodka ya, pada hari ini, hari Sabtu 29 April ya 2023 jam 16.25 telah mengucapkan syahadat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.